Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamun asrafil minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wassada'i wassalihin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para bapak dan para saudara-saudara yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah Allah telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul, bertatap muka atau bermuajahah pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama bersolawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita bersama-sama tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersama-sama belajar pengaosan pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama pada malam hari ini belajar tentang surat, belajar tentang ayat di dalam Al-Quran. Marilah kita bersama-sama belajar dari tafsir-tafsir dan kitab-kitab pada malam hari ini. Karena pegangan-pegangan umat manusia yang bisa menunjukkan baik buruknya perjalanan-perjalanan umat manusia itu adanya di kitab-kitab. Kalau agama itu cuman hanya pegangan atau simbol atau keyakinan bahwa umat manusia itu harus memiliki agama. Karena agama-agama itu buat simbol-simbol umat manusia. Karena di dalam agama itu ada kitabnya yang bisa menunjukkan ini yang baik, ini yang buruk itu di dalam kitab-kitabnya. Bila umat manusia meyakini agama, lalu meyakini Sang Pencipta, lalu meyakini kitab-kitabnya, karena agama, kitab, dan Sang Pencipta itu harus diyakini. Karena kitab-kitab itu dari Sang Pencipta. Karena agama-agama itu buat pegangan-pegangan umat manusia, supaya umat manusia itu tahu bahwa di dalam dunia ini ada Sang Pencipta. Pemberitahuan-tahuan itu semuanya dari kitab-kitab. Kalau agama-agama itu cuman hanya simbol, cuman buat diyakini oleh seluruh umat manusia apa yang diyakini. Sang Pencipta itu harus diyakini, karena bila yakin itu pasti ada,
Bila tidak yakin, itu tidak ada. Seperti agama. Agama juga harus diyakini. Bila yakin, itu pasti ada. Bila tidak yakin, itu tidak ada. Lain dengan kitab-kitabnya. Karena kitab-kitab dari Sang Pencipta itu ada tulisannya, ada ajarannya. Kalau agama-agama itu tidak mempunyai ajaran apapun, cuman hanya sebuah simbol, cuman hanya sebuah pedoman. Karena agama-agama itu isinya pulang terimanya terhadap Sang Pencipta. Karena bila tidak ada agama, entar tidak tahu bahwa di dalam dunia ini ada Sang Pencipta. Minggu yang lalu udah nyampe ke ayat 4 di dalam surat Al-Humajah. Sekarang dilanjutkan ke ayat 5 di dalam surat Al-Humajah. Para jamaah udah paham belum tentang ayat, tentang surat, tentang tafsir, dan tentang kitab pada malam hari ini? Marilah kita bersama-sama belajar tentang ayat, tentang kitab, tentang tafsir, tentang surat, tentang ayat, dan tentang huruf-hurufnya. Karena di dalam surat, di dalam ayat itu pasti ada huruf-hurufnya. Marilah kita bersama-sama belajar, mempelajari tentang huruf. Karena tentang huruf itu bibitnya dari pelajaran-pelajaran apapun. Bila tidak ada huruf, apa yang mau dipelajari? Karena huruf-huruf itu yang utama yang dipelajari, bukan kitab-kitabnya, bukan surat-suratnya, bukan ayat-ayatnya. Yang wajib dipelajari itu adalah huruf-hurufnya. Karena di dalam huruf-huruf itu bisa ada kitab, itu karena huruf. Bisa ada tafsir, itu karena huruf. Bisa ada ayat karena huruf. Manusia bisa tahu ini yang benar, ini yang salah, itu karena ada kitab. Di dalam kitab itu ada huruf-hurufnya. Marilah kita bersama-sama mempelajari pada malam hari ini. Minggu yang lalu udah sampai ke ayat 4. Sekarang dilanjutkan ke ayat 5 di dalam surat Al-Humajah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa ma adraka mal hutamah, yang artinya, dan tahukah kamu apakah hutahma itu? Hutahma itu adalah api Allah yang dinyalakan. Jadi api Allah yang dinyalakan itu tergantung umat manusianya, tergantung perbuatan-perbuatannya. Besok terhadap umat manusia itu tergantung amal perbuatan-perbuatannya. Karena api-api yang dinyalakan oleh Sang Pencipta itu adalah dari asal usulnya perbuatan-perbuatan umat manusia itu. Bila umat manusia itu menjalankannya, kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran, kemuliaan-kemuliaan di dalam dunia ini, entar mendapatkannya kenikmatan-kenikmatan entar besok.
Kalau umat manusia perjalanannya kemaksiatan-kemaksiatan, kemudorotan-kemudorotan, ketidakbaikan-ketidakbaikan, keburukan-keburukan, antar umat manusia itu, antar api yang menyala-nyala itu dinyalakan oleh Gusti Allah. Karena segala sesuatu perbuatan-perbuatan umat manusia yang ada di dalam dunia ini semuanya entar kembali ke kita semua. Bila umat manusia menginginkannya surgawi, umat manusia itu harus berbuat kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran, kemuliaan-kemuliaan, kebagusan-kebagusan. Bila umat manusia menjalankannya keburukan-keburukan, kemaksiatan-kemaksiatan, kemudorotan-kemudorotan, dan yang lain-lainnya yang tidak baik, endar manusia itu mendapatkannya neraka. Karena segala sesuatu perbuatan-perbuatan umat manusia yang ada di dalam dunia ini semuanya entar kembali ke kita semua. Karena tergantung ing kawitannya, ing manusianya, perbuatan-perbuatannya di dalam dunianya, entar ing dalam kuburnya, atas pembalasan-pembalasannya, atas perbuatan-perbuatan di dalam dunianya. Jadi kunci-kunci yang utama yaitu adanya di dalam dunia. Surga adanya di dalam dunia, neraka adanya di dalam dunia. Semuanya itu kuncinya adanya di dalam dunia. Kalau umat manusia perbuatan-perbuatannya tidak baik di dalam dunianya, entar umat manusia itu mendapatkan pembalasan-pembalasannya atas perbuatan-perbuatannya. Bila umat manusia perbuatannya di dalam dunianya, entar mendapatkannya kebaikan-kebaikan, kemuliaan-kemuliaan. Bila umat manusia itu perbuatannya di dalam dunianya, kemuliaan, kebaikan, kebagusan, dan yang lain-lainnya yang mulia-mulia, entar pembalasannya juga seperti itu. Jadi segala sesuatu itu tergantung perbuatan-perbuatannya umat manusianya yang ada di dalam dunia. Lalu dilanjutkan dengan wawo jaberwa, maknanya lingkungan. Umat manusia itu hidup di dalam lingkungan alam dunia. Entar besok bila udah mati, entar di lingkungan alam kubur. Bila udah kiamat kubro, tidak ada kehidupan-kehidupan di dalam dunia, entar umat manusia itu entar dikumpulkannya di alam maksar. Kalau udah kumpul di alam maksar, entar dikumpulkannya untuk melewati alam pertimbangan. Jadi penentuan-penentuan umat manusia, baik atau buruknya, nikmat atau tidaknya itu adanya di alam pertimbangan. Bila umat manusia bisa melewati alam-alam pertimbangan itu dengan sempurna, entar umat manusia itu mendapatkan surgawi. Bila umat manusia tidak bisa melewati alam pertimbangan itu, entar yang didapatkannya neraka. Jadi umat manusia yang masih hidup di dalam dunia ini, marilah kita bersama-sama belajar kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran di dalam dunia ini. Karena umat manusia itu masih bisa berubah di dalam dunia ini bila belum mati. Karena umat manusia itu ada 3 faktor, yaitu takdir, kodrat, dan nasib.
Bila udah takdirnya, bila udah kodratnya, umat manusia itu tidak akan bisa berubah. Tapi kalau nasib itu masih bisa berubah, karena nasib itu masih berjalan. Bila umat manusia seperti malam hari ini, nasibnya masih hidup semua, masih bisa berjalan, masih bisa berpikir mana yang baik, mana yang buruk. Jadi umat manusia itu harus memperjalankannya semampunya, sebisa-bisanya, sesempet-sempetnya untuk melakukan kebaikan-kebaikan, kemuliaan-kemuliaan di dalam perjalanannya. Karena umat manusia di dalam dunia ini cuman dikasih kesempatannya itu cuman satu kali. Bila umat manusia sehat, itu pasti ada sakit. Sengsara, itu pasti ada kebahagiaan. Kehidupan pasti ada kematian. Jadi umat manusia itu semua yang ada di dalam dunia ini semuanya berpasang-pasangan. Kita semua ini masih hidup di dalam dunia. Marilah kita berbuat kebaikan-kebaikan, kemuliaan-kemuliaan di dalam dunia ini untuk diri saya sendiri, bukan untuk orang lain. Karena beribadah itu bermacam-macam ragam, namanya ibadah. Di dalam pengawasan ini maknanya ibadah. Ibadah mencari ilmu dan ibadah mencari faidah. Ibadah mencari hidayah, ibadah mencari barokah. Di dalam pengawasan malam hari ini, ibadah-ibadah di dalam pengawasan ini lebih mulia, lebih baik, lebih bagus. Karena pengetahuan-pengetahuan di dalam pengawasan malam hari ini, bila yang tidak tahu jadinya tahu, bila yang tidak mengerti jadinya mengerti. Karena mendapatkan hidayah-hidayah, mendapatkan faidah-faidah, mendapatkan barokah-barokah. Namanya faidah-faidah itu dulunya tidak tahu lalu tahu, itu mendapatkan faidah. Dulunya tidak mengerti jadinya mengerti, itu mendapatkan hidayah. Bila udah mendapatkan hidayah, udah mendapatkan faidah, lalu dikasih barokah. Barokah-barokah itu maknanya hidayah-hidayah atau faidah-faidah itu mendapatkan barokah. Contohnya, mau tidak mengerti jadinya mengerti, berarti kamu itu mendapatkan hidayah, berarti kamu itu mendapatkan faidah, berarti kamu mendapatkan barokah dari Sang Pencipta. Dulunya tidak mengerti tentang kitab, tentang huruf, lalu mengerti pada malam hari ini, berarti mendapatkan hidayah, faidah, barokah. Jadi isinya barokah itu hidayah, faidah, lalu barokah. Tentang barokah, tentang faidah, itu yang utama bila umat manusia menginginkannya, memiliki ilmu dan keilmuan. Itu umat manusia itu yang harus diutamakan, yaitu mencari kefaidahan atau kebarokahan atau hidayah. Karena hidayah, barokah, faidah itu adanya ing dalam hati, ing dalam pikiran. Bila umat manusia itu mendapatkan hidayah-hidayah, mendapatkan barokah-barokah, mendapatkan faidah-faidah dari Sang Pencipta, hati pikiran terketuk oleh Sang Pencipta, lalu roh menggerakkan hati dan pikirannya, lalu mau belajar pada malam hari ini dalam pengawasan-pengawasan, pengajian-pengajian pada malam hari ini tentang kitab, tentang ayat, tentang surat, tentang tafsir, tentang harokat, semuanya digelar pada malam hari ini.
Berarti umat manusia itu, bila umat manusia telah mendapatkan hidayah, telah mendapatkan faidah, telah mendapatkan barokah, antar manusia itu bergerak sendiri dengan hatinya, dengan pikirannya, lalu menginginkannya belajar pada pengawasan malam hari ini, karena hatinya, pikirannya digerakkan oleh rohnya, ingdirihnya, lalu berjalan. Itu mendapatkan faidah, itu mendapatkan hidayah, itu mendapatkan barokah dari Sang Pencipta atau Ingustine atau Gusti Allah. Lalu dilanjutkan dengan mim jabar ma 3 alif. Ing perjalanan hati lan pikirannya harus panjang pikire, lebar hatinya. Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi umat manusia itu yang memegangnya agama Islam, yang memegangnya kitab Al-Quran, berarti nabinya yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi Muhammad SAW telah menyontohkan terhadap kita semua ini tentang kebaikan, tentang kemuliaan di dalam kehidupan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tentang kebaikan, kemuliaan, kebagusan di dalam perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ing dalam hatinya, ing dalam pikirannya, ing dalam laku lampahnya, Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu menggerakkan hatinya, menggerakkan pikirannya untuk berjalan di dalam kebenaran, kemuliaan, kebagusan di dalam laku lampahnya. Saya sebagai pengikut Kanjeng Nabi Muhammad SAW, marilah kita ikuti ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW, mengikuti ilmunya, mengikuti laku lampahnya yang mulia dan yang baik. Yang tidak baik jangan diikuti. Karena namanya manusia, di sisi kebaikan pasti ada di sisi keburukan. Umat manusia itu tidak selalu benar, pasti memiliki kesalahan. Umat manusia itu tidak selalunya salah, pasti memiliki kebenaran. Karena ing diri umat manusia itu ada 2 unsur semua, tidak ada satu jalan. Di dalam ing diri umat manusia itu adanya 2 jalan semua, adanya 2 unsur semua, tidak ada yang satu unsur. Yang satu unsur itu Sang Pencipta. Bila makhluk itu ada 2 unsur. Unsur perjalanannya, unsur sifatnya, unsur wataknya, semuanya adanya 2. Karena di dalam tubuh ing diri manusia itu semuanya ada 2 unsur semua. Seluruh nabi 2 unsur semua. Seluruh para sahabat semuanya 2 unsur semua. Seluruh para aulia semuanya 2 unsur semua. Seluruh para alim ulama semuanya 2 unsur semua. Seluruh para wali, seluruh kiai, seluruh ustadz, seluruh orang awam semuanya 2 unsur semua di dalam perjalanannya. Tidak ada yang satu jalan, tidak ada yang satu unsur. Karena namanya makhluk. Bila yang memiliki satu unsur itu adalah Sang Pencipta, yaitu Gusti Allah, yaitu Ingustine. Karena Sang Pencipta itu satu unsur semua. Karena Sang Pencipta itu satu itu alif. Alif itu ing satuhune Gusti Allah kamanunggal kang siji kang wajib disembah. Seluruh makhluk-makhluknya, seluruh cipta-ciptaannya yang ada di dalam dunia dan alam semesta.
Karena alif itu seperti satu. Satu itu jalannya satu kalau Sang Pencipta. Kalau Esa itu satu, Manunggal itu satu. Jadi Sang Pencipta itu satu, jalannya juga satu, tidak bisa berubah. Sifatnya, wataknya, ing perjalanannya, Sang Pencipta itu satu. Tentang apapun Sang Pencipta itu mengatasi tentang makhluk-makhluknya, tentang cipta-ciptaannya. Semuanya ditepati semua. Karena Sang Pencipta itu jalannya satu. Jadi Sang Pencipta itu menjalankan tentang sifatnya, tentang watak Sang Pencipta, tentang hukum-hukumnya. Itu semuanya hakiki, hak yang pasti, tidak akan bisa berubah kalau Sang Pencipta. Lalu dilanjutkan dengan alif jabar a ing atase Gusti. Gusti Allah telah mengatasi semua kebutuhan umat manusia yang ada di dalam dunia dan alam semesta. Gusti Allah mengatasi seluruh makhluk-makhluk yang ada di dalam dunia tentang apapun. Jadi di dalam alif jabar a ing atase Gusti Allah telah mengatasi segala seluruh makhluk-makhluk yang ada di dalam dunia ini. Karena Gusti Allah itu Sang Pencipta. Karena Sang Pencipta itu ing Gustine. Karena ing Gustine itu Gusti Allah. Jadi segala sesuatu kebutuhan umat manusia semuanya bercondongnya terhadap Sang Pencipta. Permohonan apapun terhadap Sang Pencipta, meminta atau memohon semuanya terhadap Sang Pencipta. Jadi di dalam alif jabar a ing atase Gusti Allah telah mengatasi semua kebutuhan seluruh makhluk-makhluknya yang ada di dalam dunia dan alam semesta. Lalu dilanjutkan dengan dal mati, dal kecil. Gusti Allah gawe ajroba saking Gusti Allah. Jadi ing manusiahnya ajroba saking Gusti Allah. Ing manusiahnya ajroba saking datnya Gusti Allah. Bila umat manusia menginginkannya sesuatu yang ada di dalam dunia ini, mendekatlah, bermohonlah terhadap Sang Pencipta. Karena di dalam dal kecil yaitu ajroba saking Gusti Allah. Jadi umat manusia itu ajroba saking Gusti Allah. Lalu dilanjutkan dengan dal besar. Di dalam dal jabar da ing manusiahnya ajroba saking dat Gusti Allah. Jadi dal kecil itu maknanya dal jabar da ing manusiahnya ajroba saking Gusti Allah. Kalau dal besar dal jabar da ing manusiahnya ajroba saking datnya Gusti Allah. Jadi di dalam permohonan umat manusia itu ing dalam jasadnya, ing dalam hatinya, ing dalam pikirannya, di dalam ibadah itu harus fokus, harus menjalankan tentang ibadah itu. Karena di dalam huruf zal kecil dan dal besar itu maknanya orang beribadah sholat. Karena beribadah sholat itu harus ing badannya ajroba saking Gusti Allah. Ing dalam hati, ing dalam fikirnya harus ajroba saking datnya Gusti Allah. Jadi dat hati, dat pikiran itu jangan robah terhadap Sang Pencipta atau ing Gustine atau Gusti Allah. Karena di dalam kedua huruf itu menerangkan tentang beribadah.
Karena umat manusia, bila umat manusia menjalankan ibadah-ibadah, bila di dalam hatinya, di dalam pikirannya, di dalam jasadnya, gerakan-gerakannya fokus terhadap Sang Pencipta atau Ingustine atau Gusti Allah, entar dikabulkanlah permohonan-permohonan kita, karena permohonannya sungguh-sungguh di dalam keimanan, keyakinan, pedoman. Karena iman, takwa, tawakal atau memedomi, meyakini bahwa saya beribadah ini untuk Sang Pencipta. Bila menginginkan sesuatu di dalam ibadah itu pasti dikabulkan oleh Sang Pencipta. Cuman perbedaannya waktu-waktu. Isi-isi ibadah itu, contohnya ibadah sholat 5 waktu itu, aslinya itu isinya pulang terimanya umat manusia terhadap Sang Pencipta atau Ingustine atau Gusti Allah. Bila umat manusia permohonannya di dalam beribadah pulang terima terhadap Sang Pencipta, itu lebih baik, lebih bagus, lebih mulia, karena permohonan-permohonannya di dalam ibadah. Lalu dilanjutkan dengan reja baru, rezeki manusane. Tentang rezeki manusia. Rezeki manusia itu bermacam-macam ragam, bukan harta benda saja. Pada malam hari ini tentang ilmu yang dulunya tidak tahu jadi tahu, itu rezeki. Dulunya tidak mengerti lalu mengerti, itu rezeki. Dikasih kesehatan, itu rezeki. Dikasih umur panjang, itu rezeki. Digugah hatinya, digugah pikirannya, dan hati pikirannya itu terketuk lalu berjalan, lalu mau belajar tentang kitab, tentang ayat, tentang surat, tentang huruf di dalam pengawasan, itu juga rezeki. Jadi rezeki itu bukan harta benda saja. Tentang pelajaran tentang ilmu dan keilmuan, itu juga rezeki. Karena di dalam pengawasan ini memaknani tentang ilmu dan keilmuan. Jadi umat manusia itu menjalankannya tentang ilmu dan keilmuan. Kalau ilmu itu satu, kalau keilmuan itu banyak, tidak bisa terhitung. Lalu dilanjutkan dengan kaf jabar kam, maknanya pembuka. Gusti Allah telah membukakan terhadap seluruh makhluk-makhluknya, hendak memilih yang mana, yang kanan atau yang kiri. Semuanya udah diserahkan, semuanya udah dibukakan, tergantung umat manusianya memilihnya yang mana. Bila umat manusia menginginkannya, terbuka hatinya, terbuka pikirannya di dalam pengawasan malam hari ini, itu lebih baik, lebih bagus, lebih mulia. Karena pembuka hati, pembuka pikiran pada malam hari ini. Karena di dalam pengawasan malam hari ini mempelajari tentang tafsir, tentang kitab, dan tentang ilmu yang lain. Pengetahuan tentang yang lain juga. Itu semuanya udah dibukakan pada malam hari ini. Jadi kaf jabar kam maknanya pembuka hati, pembuka pikiran, pembuka perjalanan hidup umat manusia itu. Karena umat manusia itu di dalam perjalanan itu pasti ada pembuka jalan. Karena umat manusia di dalam perjalanan umat manusia itu banyak pembukanya. Tergantung umat manusianya memilihnya, membukanya yang mana. Membukanya kebaikan atau membukanya kejelekan. Karena pembuka itu pasti ada jalan. Bila umat manusia membukanya
berjalannya di dalam pengawasan, berarti umat manusia itu milihnya yang baik. Kalau manusia memilihnya, membukanya kemudorotan, kemaksiatan, berarti umat manusia memilihnya yang salah. Karena umat manusia menginginkan sesuatu di dalam dunia ini, menginginkannya selamat dunia dan akhirat. Jadi umat manusia itu harus menjalankannya kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran, kemuliaan-kemuliaan di dalam hidupnya. Lalu dilanjutkan dengan mim jam bermas 1 alif ing perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu seorang nabi, itu seorang rasul. Seorang nabi, seorang rasul juga butuh masih perjalanan-perjalanan di dalam hidupnya. Mencari ilmu juga. Kanjeng Nabi Muhammad SAW udah diangkat menjadi seorang rasul, utusan-utusan Sang Pencipta, tapi masih butuh perjalanan-perjalanan di dalam hidupnya. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu orang-orang terpilih dari Sang Pencipta, tapi masih berjalan-berjalan mencari ilmu dan keilmuannya. Karena namanya manusia, semuanya butuh perjalanan-perjalanan semua. Namanya makhluk manusia itu semuanya butuh perjalanan-perjalanan semua. Tidak ada yang instan. Seorang nabi pun butuh perjalanan. Seorang sahabat nabi pun butuh perjalanan. Seorang para aulia, para wali, para alim ulama, para kiai, para ustadz, dan para orang awam, semuanya butuh perjalanan-perjalanan semua. Jadi namanya makhluk, namanya manusia di dalam dunia ini, semuanya butuh perjalanan-perjalanan semua. Semuanya butuh proses-proses semua, karena namanya manusia. Jadi bila umat manusia menginginkannya instan, itu tidak ada yang bisa. Karena umat manusia diciptakan oleh Sang Pencipta itu bertahap, butuh proses, butuh perjalanan. Lalu keluar dari rahim seorang ibu, umat manusia juga ingin besar itu butuh perjalanan, butuh proses. Bukan umat manusia biasa juga. Seorang nabi pun butuh proses, ingin besar itu butuh perjalanan. Menginginkan ilmu juga butuh proses, butuh perjalanan. Menginginkan harta benda, menginginkan kekayaan-kekayaan atau cita-cita, semuanya butuh proses, butuh perjalanan. Tidak ada yang instan. Lalu dilanjutkan dengan lam mati Gusti Allah gawe dalan. Semua umat manusia butuh perjalanan-perjalanan semua. Jadi umat manusia itu harus memedomi, harus meyakini terhadap Gustine, terhadap Gusti Allah, terhadap Sang Pencipta. Karena di dalam hapasehum maknanya pedoman Gustine. Semua umat manusia itu harus memedomi Gustine. Umat manusia itu mempunyai keyakinan-keyakinan semua, mempunyai pedoman-pedoman semua. Itu tergantung umat manusianya memedominya yang mana. Karena umat manusia itu udah dipasrahkan oleh Sang Pencipta, memilihnya yang mana, agama apa, kitab apa, itu semuanya udah dipasrahkan terhadap umat manusia. Bila ada orang yang menyatakan yang paling benar itu orang Islam, itu penafsirannya salah. Bila ada orang yang membenarkan agama Kristen, itu juga penafsirannya salah.
Bila ada orang yang paling benar agama Buddha, juga itu penafsirannya salah. Bila ada orang yang membenarkan agama Hindu, itu juga penafsirannya salah. Bila ada orang tentang agama keyakinan yang paling benar, itu juga penafsirannya salah. Karena tentang kebenaran, tentang kesalahan, itu yang menentukannya, yang menimbang itu Sang Pencipta, bukan agama. Yang menentukan kebenaran atau kesalahan, itu yang menimbang itu Sang Pencipta, bukan agama-agama. Agama-agama itu hanya sebuah simbol buat pedoman-pedoman umat manusia. Yang menentukan itu Sang Pencipta, yang menimbang itu Sang Pencipta. Apakah ini benar, apakah ini salah? Jadi bila ada orang yang menimbang tentang kebenaran-kebenaran atau yang menimbang tentang kesalahan, itu di dalam agama atau di dalam kitab, itu berarti penafsirannya itu salah. Saya bilang langsung mengucap salah, karena yang menimbang itu Sang Pencipta atau Ingustine atau Gusti Allah. Yang membenarkan ini salah atau ini benar, itu bila udah ditimbang oleh Sang Pencipta, yang mengucap itu Sang Pencipta, bukan makhluk-makhluknya, bukan agama-agamanya atau kitab-kitabnya. Karena tentang makhluk itu semuanya yang menilai itu Sang Pencipta. Karena urusan hablum minallah itu haknya Sang Pencipta, haknya Gusti Allah, haknya Ingustine. Bila umat manusia bisa menilai tentang hablum minallah, berarti umat manusia itu penafsirannya itu salah. Saya bilang langsung mengucap salah, karena yang bisa menilai tentang hablum minallah itu adalah Sang Pencipta atau Ingustine atau Gusti Allah. Bila ada orang menyatakan bahwa tentang pahala sekian-sekian, juga itu penafsirannya salah. Karena yang bisa menilai sekian-sekiannya itu haknya Gusti Allah, bukan haknya makhluk-makhluknya. Karena di dalam kitab Nurjati, di dalam kitab Insan Hamil menyatakan tentang pahala, tentang barokah, tentang faidah, atau tentang kebaikan, kebenaran, kemuliaan. Itu Sang Pencipta yang menentukan, bukan makhluk-makhluknya. Karena yang menimbang, yang menilai itu Sang Pencipta, bukan makhluk-makhluknya. Bila ada makhluk-makhluknya yang bisa menilai, yang bisa menimbang bahwa ini benar, bahwa ini salah, berarti umat manusia atau makhluk-makhluknya itu penafsirannya itu salah. Karena hak-hak umat manusia itu urusannya hablum minanas, bukan urusannya hablum minallah. Kalau hablum minallah itu haknya Sang Pencipta, haknya Gusti Allah atau haknya Ingustine. Jadi marilah kita bersama-sama menyadari tentang urusan-urusan Sang Pencipta atau urusan-urusan makhluk-makhluknya. Bila urusan-urusan hablum minallah itu haknya Gusti Allah. Kalau urusan-urusan hablum minanas itu haknya makhluk-makhluknya, khususnya manusia. Jadi saya sebagai umat manusia jangan melangkahi tentang urusan hablum minallah. Karena urusan hablum minallah itu haknya Sang Pencipta, haknya Gusti Allah, haknya Ingustine. Lalu dilanjutkan dengan toja berto ing dalam perjalanan ini.
ing dalam perjalanane to jabarto ing dalam penjelasane umat manusia itu ada jalan, umat manusia itu ada penjelasannya. Jadi semua umat manusia itu pasti ada jalan, itu pasti ada penjelasannya. Karena Gusti Allah mengucap tentang itu terhadap makhluk-makhluknya. Karena Gusti Allah mengucap tentang hablum minallah, itu haknya Sang Pencipta. Tentang hablum minannas, itu tentang haknya umat manusia atau hak-haknya makhluk-makhluknya. Jadi di dalam huruf to jabarto ing dalam penjelasannya, di dalam penjelasannya itu ada ing dalam perjalanannya. Jadi ing dalam perjalanan umat manusia itu ada real-realnya, ada batas-batasnya. Jangan melampaui batas-batas. Karena kekuasaan Sang Pencipta itu tidak ada batas-batasnya. Kalau kemampuan atau perjalanan umat manusia itu ada batas-batasnya. Saya berpesan terhadap seluruh umat manusia, jangan melangkahi tentang hablum minallah. Hablum minallah itu urusan Gusti Allah atau Gustini atau Sang Pencipta. Karena di dalam perjalanan umat manusia banyak yang salah menafsirkan tentang itu. Zaman sekarang umat manusia banyak yang suka mengumbar sekian pahalanya, sekian faidahnya, sekian barokahnya. Itu makhluk bisa menentukan tentang itu. Padahal itu haknya Gusti Allah, haknya Sang Pencipta, haknya ing Gustine. Tapi zaman sekarang itu banyak orang yang mengucap tentang itu. Padahal kalau di dalam kitab saya, di dalam kitab Ihsan Hamil dan Nurjati, tentang itu kekuasaan Sang Pencipta, kekuasaan Gusti Allah, kekuasaan ing Gustine, tentang itu manusia tidak boleh menentukan sekiannya, menentukan ini baik ini buruk, itu tidak boleh. Sang Pencipta juga tidak bisa menyalah-nyalakan tentang makhluk-makhluknya. Bisanya cuma menimbang. Kalau udah ditimbang, entar baru mendapatkan pembalasan atas perbuatan makhluk-makhluknya di dalam dunianya. Lalu dilanjutkan dengan mim jabar mam, maknanya Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu seorang nabi, seorang rasul, juga seorang utusan Sang Pencipta. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu tidak mau dipuji, tidak mau dipuja. Kanjeng Nabi Muhammad SAW inginnya diikuti oleh umat-umatnya, diikuti oleh kaum-kaumnya, diikuti oleh penganut-penganutnya. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu menginginkannya diikuti, tidak mau dipuji, tidak mau dipuja. Karena kanjeng Nabi Muhammad SAW memegangnya sifat-sifat Gusti Allah. Gusti Allah juga tidak mau dipuji, tidak mau dipuja. Inginnya diikuti tentang sifat-sifatnya. Contohnya yang pertama, sifat Gusti Allah yang paling mulia itu adalah Rahman dan Rahim, yang mengasihi dan menyayangi seluruh makhluk yang ada di dalam dunia, maupun perbuatannya jelek maupun perbuatannya baik, semuanya dikasihi, semuanya disayangi. Contohnya itu saja, bari mengerti.
Karena tentang kemuliaan, tentang keagungan, tentang kebesaran Sang Pencipta itu, yang utama itu adanya di Rahman dan Rahim. Lalu ke atas keadilan Sang Pencipta atau Ingustine atau Gusti Allah, keadilannya itu adanya di Rahman dan Rahim. Tidak pilih kasih terhadap seluruh makhluk-makhluk yang diciptakannya di dalam dunia ini. Tumbuh-tumbuhan dikasihi disayangi, satu hewan dikasihi disayangi, umat manusia juga dikasihi disayangi, makhluk-makhluk yang lain dikasihi disayangi. Karena Gusti Allah itu telah mengucap di dalam Rahman Rahimnya. Rahman itu maknanya yang membentuk makhluk. Rahim itu yang mengasihi, menyayangi, lalu memberi. Gusti Allah menciptakan makhluk-makhluk di seluruh alam dunia ini. Bila Sang Pencipta atau Ingustine atau Gusti Allah tidak mengasihi, tidak menyayangi, entar makhluk-makhluk itu apakah bisa hidup? Bila Sang Pencipta itu tidak mengasihi, tidak menyayangi, hanya sekedar menciptakan. Jadi Sang Pencipta atau Ingustine atau Gusti Allah itu ada yang paling teradil itu adanya di Rahman dan Rahimnya. Lalu dilanjutkan dengan tejareti, tingkatane menusane. Tingkatan-tingkatan manusia itu di dalam dunia itu berbeda-beda. Ada yang tingkat 1, ada yang tingkat 2, ada yang tingkat 3, dan ada yang tingkat 100. Semuanya itu perbedaan-perbedaan. Di dalam tingkatan keilmuan, di dalam tingkat wujud juga berbeda-beda. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang lebih tinggi lagi. Jadi wujud-wujud umat manusia itu berbeda-beda. Derajat umat manusia juga berbeda-beda. Derajat umat manusia ada yang derajatnya bagus, mulus, mujur, ada yang jelek. Jadi wujud manusia itu ada yang merusuh, ada yang tidak. Karena di dalam huruf B Gusti Allah nyiptaaken badan manusia urip iku anu bagus, anu bener, anu besak. Sebagus-bagusnya manusia urip iku kang paling sampurna urip. Sebener-bener manusia urip iku kang paling pas. Seblesak-blesak ke manusia urip iku kurang. Jadi kekurangan-kekurangan umat manusia itu adanya kekurangan kalau bentuk wujudnya, ada kurang kakinya atau ada kurang telinganya dan yang lain-lainnya. Sifatnya juga umat manusia itu ada kekurangan. Dikasih 1 entar 2, dikasih 3 entar 4. Itu kekurangan-kekurangan umat manusia. Karena umat manusia itu sifatnya, wataknya itu serakah. Umat manusia itu wataknya serakah. Tidak ada yang sedermo, tidak ada yang panrimo. Kata Sang Pencipta, kamu saya kasih segini. Kalau udah dituruti, kalau udah dikabulkan, iya. Tapi lain waktu permohonannya lain lagi, meminta lagi. Jadi keinginan-keinginan umat manusia itu tidak ada batas-batasnya, tidak ada waktu-waktunya. Semua umat manusia itu wataknya sama, yaitu serakah semua. Karena umat manusia, keinginan umat manusia itu karena terciptanya diri manusia itu dari nafsu dan keinginannya. Kita semua ini hidup di dalam dunia ini terciptanya dari nafsu dan keinginan Nabi Adam dan Siti Hawa. Kita semua ini yang terlahirnya di dalam dunia ini terciptanya dari nafsu dan keinginan kayak Nabi Adam dan Siti Hawa. Lalu menitislah bahan-bahan dari kain Nabi Adam dan Siti Hawa. Karena di dalam
kitab Insan Hamil di dalam kitab Nurjati. Keempat, inti yang dimiliki oleh kain Nabi Adam dan Siti Hawa menitis di dalam diri umat manusia. Ing diri umat manusia itu pasti ada nafsu, pasti ada amarah, pasti ada kebaikan, pasti ada kebijakan. Karena terciptanya kain Nabi Adam alaihi salam itu dari 4 inti. Inti tanah, inti api, inti nur, dan inti cahaya. Jadi semuanya umat manusia yang ada di dalam dunia ini terciptanya dari 4 inti itu menitis. Kalau diri kita semua ini terciptanya dari nafsu dan keinginan kain Nabi Adam dan Siti Hawa. Cukup sekian saja pengaosan malam hari ini. Mudah-mudahan ada barokahnya, ada faidahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa duhrina Muhammad wa sallim wa rajau wa tabaraka wa ta'ala rasulullah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan bikum majidan rabbana lakal hamdu dzalik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi min jami'il ahwali wal afat wa rzuqna bi jamal hajat wa rzuqna bi jami'il syahat wa tarfuna bi inda wal darajat wa dibna fil hayat. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatika fil ghanimah min kulli fajr bajannati wa nasra mudfal hisab. Ya Allah ya salam ya rahman ya rahim ya fatah ya rajab. Ya Allah ya hayyu ya qayyum ya alim ya rabbal alamin qayyum ya rizqu masya'ul wa ilahi anta mahsud wa rukamalubi wa khawli amri Allah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma taqabbal minna salatana wa syamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana wa tasbihana wa tahlilana wa darurana wa khuswana wa la tarbiya wujuhana ya ilaha alamin wa ya khairun nasirina bi rahmatika min ramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna subhana rabbina innaka antal wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.